Assalamualaikum Bu Ina, selamat siang. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang juga Pak Manan. Apa kabar Ibu Ina hari ini? Tampaknya seperti raut gembira, tapi juga tampaknya menyimpan sesuatu ini Bu Ina. Ya, Alhamdulillah kabar baik Bapak. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Manan. Hari ini rada sedikit bete Pak. Pak Manan sendiri Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, itu adalah hal yang biasa ketika kita mengalami kejutan dalam bekerja. Kalau muncul kebosanan atau rasa bete itu udah wajar. Alhamdulillah Bu, saya hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa bertemu dengan saya. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga atas waktunya yang diberikan Pak Manan kepada saya, serta kesempatannya sehingga saya bisa berdiskusi dengan Pak Manan mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bapak. Iya Bu, sama-sama, tidak usah sungkan. Kan kita semua sudah saling memahami bahwa ini adalah menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk saling membantu satu dan yang lainnya. Jikalau memang pertemuan kita atau diskusi kita bisa menghasilkan sesuatu yang ada manfaatnya, baik untuk saya pribadi ataupun untuk Ibu, apa salahnya jika kita lakukan diskusi bersama agar nantinya apa yang menjadi kendala kita dalam belajar, kemudian apa yang kita hadapi permasalahan dalam belajar, kita sama-sama dapat mencarikan solusi atau mungkin bisa saling memberikan motivasi dan masukan. Begitu ya Ibu? Betul sekali, Bapak. Saya berharap demikian karena semakin banyak kita berkomunikasi dengan rekan sejawat serta kita saling berkolaborasi antar seluruh warga sekolah itu merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam kegiatan pembelajaran, ya Bapak. Selain itu juga mungkin ada beberapa keberhasilan lagi yang akan membawa kita mensukseskan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu salah satunya adalah kita harus bertanggung jawab bersama untuk bisa bersama-sama mensukseskan peserta didik, ya. Apalagi sekarang kita adalah pemimpin pembelajaran yang harus paham dan tahu betul pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bukan begitu, Pak Manan? Iya Bu, betul sekali. Saya sangat sepakat dan setuju dengan apa yang Ibu utarakan. Pendapat Ibu ini tentu menjadi bagian dari hal yang harus kita evaluasi bersama. Kemudian beberapa hari yang lalu saya sempat mendengarkan bahwa saat ini Ibu sedang menghadapi beberapa tantangan dalam pengelolaan kelas. Jikalau Ibu berkenan, mungkin bisa sedikit bercerita tentang situasi yang saat ini Ibu hadapi. Siapa tahu saya pernah punya pengalaman, atau mungkin saya pernah membaca, atau mungkin teman-teman lain pernah bercerita kepada saya tentang permasalahan yang Ibu hadapi, sehingga nantinya kita bisa saling bertukar pikiran, bisa saling memberikan masukan, dan apa yang Ibu hadapi saat ini bisa kita selesaikan bersama. Ya, betul sekali, Bapak. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Manan. Karena akhir-akhir ini saya merasa risau, Pak, sebetulnya. Sudah beberapa hari, salah satu dari sekian banyak kelas yang saya ampuh, itu saya merasa kurang bisa mengendalikan salah satu kelas tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan karena beberapa siswa yang sering melakukan keributan sehingga mereka mengganggu teman-temannya. Ada saja tingkah dan ulah mereka. Selain itu, saya juga merasa heran, Pak, kenapa mereka selalu punya ide-ide kreatif untuk mengganggu teman-temannya. Padahal saya sudah dengan semangat berangkat dari kantor untuk mengajar mereka di kelas. Tapi kenyataannya ada satu dua siswa di kelas tersebut yang selalu saja membuat gaduh, kemudian mengganggu teman-temannya. Sehingga saya merasa, aduh, kok jadi kelasnya tidak kondusif seperti itu. Sehingga saya merasakan beberapa kali mengajar di kelas tersebut mengalami kegagalan. Karena saya merasa bahwa saya sudah berulang kali mengingatkan mereka, tetapi tetap saja
mereka selalu mengganggu temannya. Saya merasa kewalahan menghadapi siswa tersebut, Pak. Kadang saya juga merasa, apakah memang begini ya tantangan mengajar kepada anak-anak generasi Z? Dengan begitu, Pak. Betul Ibu, kondisi anak sekarang memang luar biasa beragam. Terkadang ada hal yang luput kita amati Ibu, bahwa ide kreatif anak itu tidak sekedar pada ide pembelajaran gitu ya, tapi ada ide-ide lain yang mungkin kita anggap sebagai ide yang bersifat gaduh gitu ya. Padahal mungkin adalah suatu potensi Bu, potensi yang bisa kita kembangkan, atau potensi lain yang bisa kita nilai dari perkembangan anak yang seharusnya mendapatkan wadah. Nah ini PR kita bersama, bahwa kita harus mampu mengidentifikasi karakteristik dan keinginan siswa serta kebutuhan mereka. Dan seperti kita ketahui juga Bu, bahwa setiap siswa itu pada hakikatnya mereka itu datang ke sekolah tentu dengan tidak hanya membawa permasalahan mereka tentang belajar ya Bu, mereka sudah membawa berbagai masalahnya sendiri gitu ya. Jadi bisa jadi masalahnya dengan teman-teman sekitarnya gitu ya, masalahnya dengan teman di kelasnya, masalahnya dengan teman sebangkunya, atau bahkan mungkin masalah keluarga yang ia hadapi atau dia dengarkan atau mungkin ia lihat di depan matanya gitu. Maka ini menjadi sebuah apa ya, sebuah tantangan bagi kita untuk bisa mengkondisikan siswa ketika dia sudah berada di sekolah, kemudian ia mampu untuk fokus mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan, dan kemudian mampu untuk bisa menyelesaikan capaian tujuan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi tantangan terbesar kita, Bu, agar kita bisa mampu mengatasinya, tentunya mungkin dengan berbagai strategi dan pendekatan metode pembelajaran. Begitu ya, Bu? Iya, Bapak, betul sekali. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Manan mengenai begitu sangat besar perannya kita sebagai seorang guru untuk bisa mengkondisikan kelas. Namun demikian, tentu saya sebagai seorang guru sangat berharap nih Pak, bahwa situasi pembelajaran itu saya menginginkan harus kondusif. Kemudian ada pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan berkesan tentunya bagi siswa dan juga saya sendiri ya Pak. Betul, Apalagi Bu. kegiatan pembelajaran itu berlangsung misalnya saja kalau situasinya kondusif, maka peserta didik akan lebih mudah menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Dan mereka juga bisa tentunya memahami materi apa yang akan saya sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu juga, saya ingin bahwa siswa itu akan ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, Bapak, sehingga pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Pokoknya, kalau menurut saya, suasana di kelas sudah tidak kondusif, itu saya menjadi merasa gagal seperti itu, Pak. Tetapi sebaliknya, apabila saya bisa melihat anak-anak belajar dengan nyaman, kondusif, itu saya akan merasa sangat senang dan nyaman sekali. Iya Bu, betul sekali. Tentu semua guru berpikir demikian Bu. Idealismenya ingin tercapai gitu ya. Dan itu semua tentu menjadi harapan semua guru, dan juga tentunya juga itu adalah suara hati siswa kita Bu, bahwa mereka menginginkan kondisi pembelajaran yang idealisme. Dan kita menyadari sepenuhnya Bu, bahwa anak kita yang ada di kelas ini menjadi salah satu tolak ukur nggih, ke suksesnya atau baiknya suatu kegiatan pelajaran di kelas. Oleh karena itu, memang menjadi kewajiban kita sebagai guru di kelas untuk mampu mengkondisikan apapun situasi dan kondisi yang ada di kelas, sehingga dapatlah tercipta suatu kegiatan pembelajaran yang interaktif, pembelajaran yang nyaman, dapat diterima dan dapat dilaksanakan oleh semua orang yang ada di kelas, baik itu guru, siswa, atau mungkin beberapa siswa di sekitar kelas itu, agar merasa tidak terganggu dan mereka dapat melaksanakan itu pelajaran dengan baik. Begitu, Bu. Ya, saya mengerti Bapak. Justru itu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Manan. Sekiranya nanti ada langkah-langkah yang harus saya tempuh atau beberapa cara, apakah yang saya lakukan itu sudah sesuai atau belum. Saya butuh penguatan untuk membangun kepercayaan diri saya, Pak, dalam menghadapi situasi ini. Saya takut
Apabila ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan berdampak bagi siswa tentunya. Ibaratnya karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Pembelajaran terganggu akibat satu atau dua orang siswa saja sebenarnya, Pak. Tetapi itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa bagi keberlangsungan pembelajaran di kelas. Bukan begitu, Pak? Ya, Bu, betul sekali. Idealisme Ibu luar biasa. Kalau begitu, mungkin mari kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan menemukan solusi yang terbaik dan mungkin nantinya bisa kita terapkan untuk mendapatkan respon positif dari anak-anak kita, Bu. Mungkin kita mulai dari coba Ibu menceritakan terlebih dahulu secara detail gitu ya, kejadian apa yang paling sering muncul di kelas dan kira-kira apa yang membuat Ibu merasa kesulitan untuk mengkondisikan kelas tersebut, Bu? Begini, Pak. Dari beberapa kelas yang saya ampu, ada satu kelas yang membuat saya menghela nafas panjang dan membuat saya untuk lebih banyak bersabar. Di kelas ini biasanya mereka suka bercanda yang sangat berlebihan. Selain itu, mereka juga saling mengganggu dan kadang-kadang sampai bertengkar kecil, Pak. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, menegur agar mereka saling menghormati dan tidak saling mengganggu. Tapi mereka sering mengulanginya kembali. Contoh sederhana saja, Pak. Semisal ada temannya yang ketiduran dan saya meminta teman di sebelahnya untuk membangunkan. Alih-alih mereka melaksanakan apa yang saya minta, tiba-tiba beberapa anak mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada membuli. Saya khawatir kejadian-kejadian ini bisa berdampak negatif bagi anak yang merasa dibully tersebut, Pak. Sehingga membuat teman kehilangan atau sudah bisa dipastikan mereka akan merasa minder seperti itu. Saya juga khawatir kejadian-kejadian ini pasti akan berdampak kepada siswa yang mempunyai motivasi tinggi dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Jadi saya ingin sekali mereka itu bisa dikondisikan sebenarnya. Selain itu, ada beberapa anak juga yang hobi sekali menghilangkan atau misalnya menyembunyikan pulpen, penggaris atau buku sehingga temannya yang ada di sebelahnya ribut, Terganggu, ya. otomatis kegiatan pembelajaran akan terganggu. Betul, betul. Ya, Bu, ini adalah salah satu informasi hasil identifikasi yang sangat berharga bagi kita, Bu, sebagai langkah upaya awal untuk melakukan identifikasi masalah. Karena dari proses identifikasi ini nanti kita akan bisa menemukan solusi yang terbaik. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa yang mungkin dapat Ibu Ina lakukan untuk mengetahui atau mencari penyebab kira-kira perilaku mereka ini termotivasi oleh apa dan kira-kira faktor lain ada enggak yang perlu kita perhatikan terkait dengan perilaku anak ini, Bu? Mungkin mereka merasa bosan dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan ya, Pak. Atau mereka hanya ingin menarik perhatian saya. Bisa juga karena mereka dipengaruhi oleh teman-teman yang ada di sekitar mereka. Saya menyadari kalau memang materi pembelajaran terutama bahasa Indonesia itu kebanyakan teori ya, Pak, sehingga cenderung membosankan. Mereka tidak begitu tertarik dengan teori-teori pembelajaran bahasa. Itu sih kalau menurut pemikiran saya pribadi ya, Pak. Ini adalah poin yang sangat bagus, Bu. Artinya secara tidak langsung Ibu sudah dapat merefleksikan diri atas kelemahan-kelemahan dari kita sebagai guru, sehingga nantinya kita dapat memperbaiki diri. Jikalau saya boleh tahu, bagaimana perasaan Ibu ketika dalam kondisi mengajar menghadapi situasi seperti ini? Apakah ada hal lain yang perlu atau ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya merasa frustasi dan khawatir, Pak, kalau situasi ini akan mengganggu proses pembelajaran siswa lain. Saya juga khawatir akan dampaknya pada hubungan saya dengan siswa-siswa tersebut, Pak. Saya terus berpikir apa yang mestinya saya lakukan. Saya harus memulai dari mana agar situasi ini segera terselesaikan. Karena sebagai guru, saya merasa bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun sebetulnya saya belum merasa pasti faktor utama apa yang menyebabkan mereka melakukan hal yang demikian.
Namun, apabila ternyata faktor utamanya berasal dari diri saya sendiri, maka saya harus banyak belajar untuk bisa menguasai metode dan strategi pembelajaran agar mereka tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Pak. Begitu, khawatiran Ibu itu adalah hal yang lumrah, Bu. Namun demikian, Ibu tidak boleh, khawatir terlalu berlebihan, karena proses ini adalah proses yang harus kita nikmati, kita amati secara seksama, dan ada beberapa kebutuhan yang mungkin dari siswa ini yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Sehingga mereka senantiasa meminta perhatian khusus, baik dari kita ataupun dari teman-teman di sekitarnya, Bu. Betul sekali, Pak. Karena sebagai seorang guru, tentunya saya punya idealisme akan ketercapaian target pembelajaran. Jika ada kendala seperti ini, tentu wajar jika saya mengalami kekhawatiran ya, Pak. Saya juga perlu Hmm, memikirkan hmm. siswa lain yang tentunya akan membutuhkan perhatian saya juga. Saya tidak ingin mengorbankan mereka hanya karena ada beberapa siswa yang sulit diajak kerjasama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kelas dalam kegiatan pembelajaran, Pak. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu Ina. Bagaimana jikalau kita coba lihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda, Bu? Mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini selain hanya mengingatkan atau menegur mereka. Apa menurut Bu Ina kita bisa coba lakukan? Ada banyak faktor sebenarnya, Pak, yang memungkinkan mereka melakukan kegaduhan di kelas. Mungkin saya bisa mencoba lebih memahami alasan mereka berperilaku seperti itu. Saya yakin sih, Pak, apa yang mereka lakukan pasti ada yang melatar belakangi. Saya harus berupaya menemukan penyebabnya. Saya juga harus melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran yang lebih aktif dan interaktif agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membuat kegaduhan. Saya akan mencoba untuk meninjau ulang gaya belajar mereka. Siapa tahu dengan ini berbagai pengaruh buruk yang ada pada mereka bisa kita luruskan. Itu ide yang bagus, Ibu. Bagaimana jika kita mulai membuat rencana bersama? Misalnya, Bu Ina bisa mencoba berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut agar yang bersangkutan dapat mengetahui, agar kita maksudnya dan juga siswa tersebut dapat mengetahui alasannya apa sih yang melatar belakangi perbuatan mereka selama ini. Kemudian kita bisa coba bersama-sama membuat sebuah rancangan pembelajaran yang lebih menarik dengan melibatkan siswa tersebut atau siswa kelas kita dalam kegiatan pembelajaran secara interaktif, Bu. Oh iya, betul sekali, Pak. Saya akan mencoba merubah strategi pembelajaran kepada mereka. Dan saya akan mencoba melakukan identifikasi kebiasaan belajar setiap anak agar pendekatan dan metode pembelajaran yang saya bisa lebih tepat bagi mereka. Saya juga akan memanggil mereka secara personal dan membawa mereka ke tempat yang nyaman agar mereka mau bercerita. Siapa tahu memang mereka betul-betul sedang ingin diperhatikan atau memang ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Sehingga saya dapat memberikan metode serta strategi mengajar yang baik atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak lupa juga saya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK ya Pak. Betul. Baik Ibu, menurut saya apa yang Ibu canangkan ini sudah luar biasa. Saya akan terus berupaya untuk melakukan pendampingan terhadap Ibu apabila Ibu membutuhkan bantuan untuk melaksanakan perancangan pelajaran yang akan Ibu terapkan. Terima kasih Bapak. Saya setuju dengan semua pendapat yang Bapak utarakan, dan saya akan mencoba untuk melakukan seperti apa yang sudah kita diskusikan ya Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya Bapak. Sama-sama Bu, tidak usah ragu untuk menghubungi saya. Mari kita selesaikan seluruh permasalahan kegiatan pelajaran dengan selalu berdiskusi dan mencari solusi bersama-sama. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Pak Manan, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu Ina. Wah, kok murung Pak? Kenapa ini? Kelihatannya ada persoalan yang serius. Iya betul Bu,
Saya sedang menghadapi beberapa permasalahan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu, sehingga saya merasa kurang bersemangat untuk hari ini dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Oh, baik, Pak. Kira-kira dari obrolan ini kita akan mengetahui apa yang Bapak inginkan dari obrolan kita hari ini. Iya, Ibu, betul sekali. Meskipun hari ini kita cuma sekedar mengobrol, tapi saya berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Bu. Terutama terkait dengan apa yang sedang saya alami ketika saya melakukan pembelajaran di kelas yang saat ini sedang saya lalui dan saya lakukan, Ibu. Oh, alah, maksudnya persoalan yang bagaimana ya, Pak? Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Manan karena Pak Manan sudah mau meluangkan waktunya untuk bertemu pada hari ini. Coba Bapak bisa ceritakan sedikit tentang situasi yang sedang Bapak hadapi. Iya, Ibu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi bersama dengan saya. Mudah-mudahan nanti saya mendapatkan solusi sehingga muncul kembali semangat saya untuk bisa melakukan pembelajaran di kelas, Bu. Jadi begini, Ibu, saya sedang bingung menghadapi beberapa siswa, ya terutama satu siswa, di mana siswa ini sering sekali tidak masuk kelas, absen dengan berbagai keterangan. Saya sudah berusaha untuk mencoba menegur siswa tersebut, kemudian saya mencoba untuk mencari siswa tersebut, kalau bisa menemui gitu ya. Kemudian saya berusaha untuk mencari alasan kenapa siswa tersebut tidak masuk atau tidak dapat hadir di kelas. Namun demikian, sampai hari ini, saya belum bisa bertemu dengan siswa tersebut, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apakah Bapak sudah mencoba bertanya kepada teman-teman yang lain? Biasanya kan teman satu kelas itu lebih paham dan tahu karena mereka biasanya saling berkomunikasi ya, Pak. Betul, Ibu. Langkah awal saya memang berusaha untuk mencoba mencari informasi dari teman-teman terdekatnya, terutama adalah teman-teman sebangkunya sendiri, Bu. Karena asumsi saya adalah teman sebangku itu kan biasanya menjadi salah satu teman yang paling dekat untuk mereka curhat gitu ya. Maka saya mencoba untuk melakukan pendekatan kepada temannya tersebut, kemudian saya berusaha untuk mencari informasi. Namun informasi yang saya dapatkan justru siswa ini katanya agak tertutup gitu ya, jadi kurang banyak bercerita dengan teman sebangkunya. Kemudian saya mencoba untuk bertanya kepada teman lain di kelas seperti pengurus kelas gitu ya. Biasanya kan yang asal itu adalah sekretaris kelas atau ketua kelas gitu ya, yang biasanya kan mereka pembelajaran administrasi pembelajaran kelas, maka saya mencoba untuk menanyakan ke mereka. Namun demikian, informasi yang saya gali pun hasilnya nihil gitu ya, Bu. Jadi hampir semua temannya memang tidak mengetahui anak ini sebenarnya ada apa, sehingga anak ini tidak bisa saya hubungi dan juga sampai hari ini saya belum mendapatkan alasan yang tepat apa yang melatar belakangi anak ini sehingga tidak masuk di kelas pembelajaran saya. Begitu, Bu. Apakah Bapak sudah menghubungi wali kelas atau guru BK-nya untuk tindak lanjut? Kemudian, apakah anak ini memang betul-betul tertutup kepribadiannya, Pak? Takutnya ada sesuatu yang menjadi masalah utama, namun kita tidak bisa mendeteksi karena minimnya informasi. Sudah, Ibu, sebagai langkah kelanjutan dari upaya yang saya lakukan, setelah saya melakukan komunikasi dengan anak-anak di kelas, baik itu teman sebangkunya, kemudian perangkat kelas, kemudian teman-teman yang lain yang sekiranya memungkinkan mengenal anak tersebut, saya berupaya untuk menghubungi wali kelasnya, karena saya pikir wali kelas adalah bagian dari yang tidak terpisahkan kelas, di mana tentunya harapan saya wali kelas itu banyak menyimpan informasi yang bisa saya gali untuk melakukan identifikasi apa sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan sehingga anak ini tidak masuk. Namun demikian hasilnya sampai dengan hari ini saya belum menemukan hasil yang terbaik gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebab anak ini tidak masuk gitu ya. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu justru malah saya mendapat informasi dari wali kelasnya, orang tuanya yang malah menghubungi pihak sekolah
dalam hal ini wali kelas gitu ya, menanyakan apakah anaknya hari itu berangkat atau tidak gitu ya. Padahal seharusnya kita yang mau menanya ke orang tuanya, kemana anak bapak atau ibu gitu ya. Namun demikian yang kita harapkan orang tua di sini juga menjadi pengawas atau pendamping anak dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah yang membackup dari rumah atau dari lingkungan, justru malah menanyakan kepada kita sehingga kita juga menjadi bingung. Ini bagaimana ya seharusnya? Lantas saya harus bertanya kepada siapa lagi? Meskipun demikian, saya akan coba terus untuk mencari informasi kira-kira apa sebenarnya yang menjadi penyebab anak ini untuk tidak mau atau tidak tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas saya. Walaupun saya juga berupaya melakukan pendekatan kepada beberapa pihak terkait seperti guru BK-nya gitu ya. Saya berharap ketika kasus ini sudah sampai ke BK gitu ya, ada tindakan dari sekolah atau ada backup dari sekolah agar membantu upaya saya untuk bisa menghadirkan anak ini. Kemudian kita bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan apa sekiranya yang bisa kita berikan kepada anak ini agar memiliki motivasi dan support kembali untuk bisa datang dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Begitu, Bu. Oke, baik Pak Manan. Sepertinya perlu ada penawaran alternatif lain agar siswa ini bisa aktif kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya Pak. Atau mungkin Pak Manan sudah menanyakan kepada guru mata pelajaran yang lain, apakah di jam KBM mereka anak tersebut melakukan hal yang sama, yaitu tidak masuk kelas, Pak? Betul Bu, saya juga berupaya untuk mencoba menghubungi guru mapel yang lain. Jadi setelah saya menghubungi wali kelas, kemudian saya menghubungi guru BK, saya juga tidak habis langkah gitu ya. Saya mencoba untuk mengecek pada guru-guru mapel lain. Jangan-jangan hanya pada mapel saya gitu ya, anak ini menghindar atau dalam tanda kutip tidak mau mengikuti pembelajaran saya gitu ya. Namun demikian setelah saya cek pada mapel yang lain, itu memang anak ini juga tidak masuk. Artinya ada kemungkinan memang bukan dari faktor saya pribadi atau dari faktor guru-guru pribadi tersebut. Nah, ini menjadi PR bagi saya, gitu ya. Bagaimana langkah selanjutnya yang dapat saya lakukan agar senantiasa bisa menghadirkan anak ini, gitu ya. Nah, upaya ini memang saya harapkan bisa menjadi salah satu alternatif jawaban yang nantinya bisa saya temukan ketika saya nanti bisa membangun komunikasi dengan guru mapel lain. Namun ketika yang saya temukan adalah permasalahan yang sama, maka saya jadi apa namanya semakin sulit untuk bisa berpikir bagaimana cara menemukan solusi atas permasalahan anak yang tidak hadir yang satu ini, Bu. Baik Pak Manan, mari coba kita telaah bersama-sama ya. Bisa Pak Manan ceritakan lebih detail lagi, seberapa sering sih siswa ini tidak masuk ke sekolah? Apa ada pola tertentu atau alasan-alasan tertentu yang menyebabkan dia tidak hadir ke sekolah, Pak? Misalnya, apakah lebih sering pada hari tertentu atau pada mata pelajaran tertentu atau ada hal yang lain lagi misalnya? Ya, betul Bu. Jadi untuk identifikasi permasalahan siswa ini, saya mencoba melakukan beberapa analisa, gitu ya. Selain tadi saya melakukan identifikasi permasalahan terhadap teman-temannya, kemudian kepada guru wali kelasnya, guru BK-nya dan juga Bapak Ibu guru mapel, saya juga berupaya untuk mengecek kembali absensi yang telah saya lakukan gitu ya. Namun dari hasil analisa yang saya lakukan, ternyata anak ini sudah beberapa kali tidak masuk dengan berbagai alasan yang tidak jelas gitu ya. Terkadang dia beralasan sedang sakit gitu ya. Kadang-kadang dia beralasan ada urusan keluarga. Tapi saya agak ragu dengan alasan tersebut karena sudah terlalu sering. Alasan ini saya anggap mengada-ada gitu ya karena eh, tidak konsisten gitu ya. Artinya ya kalau misalnya sakit 1-2 hari izin dengan alasan sakit yang sama mungkin kami bisa memaklumi gitu ya. Terus kemudian terkadang yang membuat kami itu curiga bahwa alasan sakit ini tidak ada informasi yang jelas siapa yang memberikan alasan sakit gitu ya. Jadi semisal bukan orang tuanya yang memberikan keterangan atau tidak dapat menyertakan
surat keterangan sakit dari dokter, sehingga kami anggap bahwa alasan yang muncul ini adalah sebuah alasan yang dibuat-buat gitu ya, atau diada-adain ya. Namun demikian, eee, walaupun sebenarnya kami sebagai guru itu kan tidak boleh kalau misalnya tidak um, menanamkan kepercayaan kepada siswa dengan dokumen atau alasan mereka yang uh, mereka utarakan. Namun demikian kami juga patut mencurigai karena yang lebih kami khawatirkan adalah penyebab-penyebab lain di luar sesuatu yang bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, ya kami tetap berupaya bagaimana caranya melakukan identifikasi pola-pola yang mungkin bisa menunjukkan ke arah permasalahan atau penyebab permasalahan yang bisa memberikan alasan-alasan yang sesuai atau alasan yang masuk akal yang dapat kami terima sehingga nantinya ya kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk anak dan ibu. Begitu Ibu. Begitu nih Pak. Terima kasih apa yang mungkin menjadi penyebab siswa ini sering tidak masuk? Apakah ada faktor lain yang perlu kita pertimbangkan, Pak? Misalnya seperti permasalahan yang ada di keluarganya, misal juga bisa dia punya masalah dengan teman-temannya atau dengan mata pelajaran dan guru-guru yang mengajar mungkin. Mungkin saja bisa begitu, Bu. Meskipun belum pasti, tapi ada kemungkinan tidak nyaman dengan lingkungan kelas atau mungkin ada alasan pribadi lain yang sedang dihadapi, Bu. Saya juga sudah berusaha melakukan refleksi diri, apakah mungkin saya pada saat mengajar di kelas secara tidak sengaja pernah melakukan kesalahan sehingga menyinggung dia gitu ya, atau metode serta strategi pembelajaran saya yang terkesan membosankan sehingga anak tersebut tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya, atau lingkungan kelas yang membuat dia tidak nyaman di kelas sehingga merasa bosan, atau mungkin faktor-faktor lain di sekitarnya, mungkin teman sebangkunya gitu ya, karena ada beberapa siswa memang yang tidak mau bergantian duduk gitu ya, jadi mungkin dia tidak merasa nyaman, atau mungkin seharusnya dia duduknya nyaman dengan orang yang tidak bergantian. Saya juga perlu mengidentifikasi itu, apakah itu menjadi penyebabnya juga. Nah, apabila ditelaah memang banyak faktor yang bisa memungkinkan menjadi penyebab siswa ini akhir-akhir ini tidak masuk sekolah, Bu. Namun demikian seharusnya siswa tersebut bisa berupaya membangun komunikasi tentang apa yang menjadi penyebab atau apa sebenarnya yang menyebabkan dia mengalami masalah tersebut atau sedang menghadapi masalah apa, sehingga Bapak, Ibu guru dan sekolah tidak bingung dan tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Begitu, Bu. Ya, Pak, itu merupakan poin yang bagus. Bagaimana perasaan Pak Manan saat menghadapi situasi ini? Atau apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Manan sampaikan, misalnya? Tentu sebagai guru saya merasa khawatir dengan perkembangan belajar siswa ini, Bu. Sebagai seorang guru, saya juga merasa bertanggung jawab untuk membantu siswa ini, tapi saya juga bingung harus mulai dari mana. Karena anak ini bersifat tertutup dan sangat sulit sekali untuk segera bertemu atau membangun komunikasi. Semua metode pendekatan dan kemungkinan yang bisa membantu saya untuk mendapatkan informasi sudah saya lakukan. Namun sampai hari ini saya belum mendapatkan hasil yang maksimal atau bahkan saya belum mampu untuk bangun komunikasi dengan anak tersebut, Bu. Saya mengerti dengan perasaan Pak Manan. Bagaimana jika kita coba lihat situasi seperti ini dari sudut pandang siswa, Pak? Mungkin ada alasan yang lebih dalam lagi di balik ketidakhadirannya. Apa yang menurut Pak Manan bisa kita coba untuk memahami situasi ini? Ya, betul sekali, Bu. Mungkin saya bisa mencoba berbicara secara individu atau secara pribadi kepada siswa ini. Mungkin saya perlu menciptakan lingkungan yang privat gitu ya, suasana yang privat, suasana yang lebih santai. Saya juga bisa mencoba melibatkan orang tuanya jika siswa ini nanti telah memberikan lampu hijau menerima saya untuk bisa berbicara dengan dia gitu ya. Sehingga kita bisa menanyakan bagaimana kondisi anak tersebut gitu ya, bagaimana kondisi keluarganya, yang memungkinkan ini menjadi lebih mudah jika kita berbicara empat mata dengan anak tersebut. Karena bisa jadi anak ini butuh privasi gitu ya, anak ini butuh privasi
butuh perhatian khusus dari seseorang, terutama ya orang terdekatnya, semisalnya kalau di sekolah adalah Bapak Ibu guru. Oh ya Bu, semisal anak tersebut tidak bisa diajak berkomunikasi di sekolah, saya juga akan mencoba untuk langsung datang ke rumahnya gitu ya, agar saya tahu betul sebenarnya apa yang menyebabkan siswa ini sering tidak masuk sekolah. Saya juga akan mengajak guru BK agar siswa tersebut mendapatkan penanganan yang sesuai. Meskipun saya berusaha untuk menghindari ketika menghadapi siswa itu secara beramai-ramai, karena saya khawatir jika saya datang bersama dengan temannya, dengan wali kelas, dan juga bersama BK, itu seperti gerutukan gitu ya. Jadi nanti munculnya asumsi anak itu dia merasa dihakimi. Oleh karena itu, saya akan lebih mengedepankan pendekatan personal terlebih dahulu. Nah, saya akan mencoba untuk melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, ya, jika memang saya merasa tidak mampu untuk dapat menangannya sendiri. Dan apabila siswa ini dibiarkan begitu saja, rasanya saya tidak tega, karena sudah jelas bahwa nantinya siswa ini akan bisa tertinggal dalam pembelajarannya. Yang ini bisa berdampak luas, baik itu terhadap nilainya ataupun terhadap perkembangan psikologinya sendiri. Karena saya yakin ketika seseorang itu tidak masuk, maka secara psikologis dia nanti akan merasa minder, nggak merasa enak ketemu temannya, kemudian tidak merasa bisa mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya. Dan tentunya ini akan sangat mengganggu pola pikirnya, semangatnya, motivasinya untuk belajar dan mau kembali motivasi belajarnya di sekolah. Nah, oleh karena itu, saya akan berupaya sebaik mungkin untuk melakukan pendekatan secara privasi agar motivasinya bisa muncul kembali, kepercayaan dirinya bisa muncul kembali, dan dia nanti dapat hadir di sekolah. Begitu, Bu. Itu ide bagus, Pak Manan. Menurut Pak Manan, ide tersebut sudah bisa memberikan solusi kepada Pak Manan atau belum? Jika saya pikir dari telah kasus yang telah saya lakukan, sementara sudah cukup, Ibu. Akan tetapi, saya akan terus mencoba lebih dahulu, sembari saya memikirkan cara lain yang sekiranya bisa saya lakukan demi kebaikan tersebut. Saya berharap besar agar ada secercah cahaya yang memberikan saya jalan untuk bisa mengetahui penyebab siswa ini kenapa sering tidak masuk ke sekolah. Karena tanpa mengidentifikasi masalah, maka kita akan kesulitan menentukan jalan keluarnya. Terima kasih Bu Ina telah memberikan pencerahan dan penguatan kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat mengimplementasikannya dan menerapkannya kepada siswa ini nantinya, Bu. Sama-sama Pak Manan, jangan ragu untuk terus berkomunikasi dan berdiskusi ya Pak, sehingga Bapak apabila membutuhkan bantuan lebih lanjut, kita bisa bertemu lagi untuk membahas perkembangannya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bapak.